tahun 1800 akhir itu ada serombongan orang-orang Cina mendarat di Ketewel. Nah, kemudian dipakai oleh Raja Belah Batu dan Raja Gianyar sebagai akuntan raja. Jadi dia mencatat raja punya kekayaan, tanah, pajak, dia suruh catat itu, suruh akuntansinya. Nah itu, jadi sehingga Bali ini akhirnya menjadi pengaruh Cina yang sebetulnya sangat kental ya, sampai dari budayanya sampai mitos-mitos sampai cerita-cerita gitu. Dan kenyataan memang seperti itu. Ya. Kelenteng Singgi ini udah berapa lama sih, Jero? Di Gajah Mada adanya sekitar 10 tahun. Khusus Gajah Mada, banyak umat Buddha khususnya umat Tionghoa. Nah, belum adanya suatu tempat ibadah yang mencerminkan umat Tionghoa. Nah, perlu diadakan untuk mengadakan persembahyangan, yaitu genteng. Ada suatu, boleh dibilang wahyu, untuk membuat genteng di samping Pura Desa Pusat ini dan di tempat itu untuk keseimbangan. Tadi tahun 2019 kita sudah mengadakan impact bersama yang namanya impact toleransi. Toleransi maksudnya bahwa kita tuh satu semua. Walaupun tekanan beda kita bisa. Luar biasa dukungan masyarakat itu tidak bisa mengadakan seperti itu. Kami ini selalu bersama dengan keluarga Pak Menteri sama kemarin peminsir di Rokuto, itu cermin kebersamaan dan masyarakat luas. Jadi genteng ini milik semua. Kami adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga. Jalan Gajah Mada itu identik dengan tempat gaulnya Buddha Budi. Zaman Puspayoga menjadi wali kota, disitulah mau dipertahankan sejarah itu. Jadi heritage itu mulai dari zona Z, istilahnya heritage itu. Zona Z itu dari perempatan ini Puri Agung Pemecutan ya, ke utara, terus ke timur itu Jalan Gajah Mada, terus sampai Gajah Mada Caturmuka itu ke utara, itu Z Gajah Mada, ke utara Veteran sampai di Puri Agung Denpasar. Itu sudah diberikan tempat sama raja zaman itu. Nah, salah satu contoh di Jalan Gajah Mada itu, nah untuk pedagangnya dibagikan yang jalur sini, jalan apa istilahnya warga Tiongkok, yang jalur ke kanan itu Arab, yang jalur ke utaranya Jawa. Orang mau beli segala macam kebutuhan ya di Jalan Gajah Mada. Kalau mau beli kain ya jalan Sulawesi. Itu kalau mau beli apa istilahnya ya ini sudah campur dan ini makanan, karena kan banyak penduduk asli di jalan Kartini, plus diberikanlah tempat saudara kita orang Jawa di kampung Jawa itu. Nah, berbicara Gajah Mada ya lebih kurangnya itu tahun 80-an menjadi pusat bisnis dan dikembangkan tahun 2008, ditata kembali, salah satunya kan papingisasi itu. Berdirinya sih kurang tahu, tapi kalau dibeli sama keluarga saya sekitar 1920. Tapi kopinya mulai 1935 bro. Oke, berarti sebelum 1935 itu sebelumnya toko-toko ini jual apa sih? Sebelumnya mereka itu coba-coba jual macam-macam seperti kain, sabun dan lain-lain. Tapi ketika mereka temu ada Kintamani sama kopi di Pupuan maaf. Mulai dia coba jual kopi, cuma macam dua. Kakek saya dulu yang milih, karena kayaknya dia itu dulu untuk bisnis dia itu lihat yang paling bagus itu jual nasi ini, makanya dia bisa beralih ke kopi.
Sebelum itu toko itu udah ada, cuman nggak jualan obat dulu. Ya, start jualan obat itu mungkin pas saya umur 45 tahun lah, saya juga udah lupa sih, sekitar segitu. Berarti dulu sebelum jual obat jual apa? Campur sih, ada jualan kaset lagu. Dulu kan jualan pakai dengar lagu kan pakai kaset. Nah, kita jualan itu. Kemudian ada sebagian etalase obat, tapi nggak banyak. Kemudian ada kue juga ada, jajanan segala macam, dia macam-macam. Itu etalase yang beli lumayan banyak. Jadi kemudian ibu saya memutuskan kenapa sih nggak coba jualan obat aja gitu. Nah, pertokoan tapi nggak bisa parkir. Itu sudah nggak masuk logika banget. Di mana-mana kalau ada toko ya pasti harus ada tempat parkir. Sebenarnya kita udah sepakat dulu, orang di Gajah Mada itu udah sepakat mundur satu petak. Jadi kan mundur satu petak, ya kan? Satu petak mundur supaya dulunya itu bisa parkir di depan itu. Jadi ada tempat jalannya, nggak kena hujan. Nah, udah ada tempat jalan, sekarang dibuatin lagi trotoar. Jadi kayaknya ya mubazir gitu loh. Ngapain dulu orang mundur satu petak? Toh kan akhirnya dibuatin trotoar. Itu udah pasti. Itu mayoritas orang-orang yang tinggal, maksudnya berdagang di Gajah Mada ya kendalanya itu udah disampaikan bolak-balik ya nggak terlalu responsif. Karena kan di dalam parkir, karena kebijakan itu pasti ada pro dan kontra. Banyak keluhan, nggak boleh parkir, gimana caranya bisa lalu, sedangkan orang-orang udah lari ke mall sekarang dalam perkembangannya ya. Tapi positifnya pemerintah ini satu, mempertahankan peradaban heritage ini. Kedua, membalikkan kepada orang-orang ini untuk berpikir lebih cerdas bagaimana bisa tetap bisa diterima. Artinya peradaban ini bisa bertahan.